Isi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah dapat buku yang ini semua ya. Tapi masih dari untuk dibaca-baca di rumah. Kita buka di Majelis Zariahnya untuk yang hari Sabtu sore. Kita masih fokus di Salakti juz 30. Surat apa hari ini? Al-Fajr. Al-Balad masih Al-Balad. Oleh hari Senin, hari Senin surat apa? Iya, Al-Syams. Ya. Al-Fajr. Bukan, dia seperti Ismail Fikra. Gusnya ada lewat. Al-A'la. Iya, Al-A'la. Al-Fajr hari berapa? Al-Balad. Iya. Al-Balad hari berapa? 15. Kemarin 14 ya. 11, 12, 13, 14. Kalau yang ini Mas Roba. Jadi mazhab sekarang ayat ke 15. Baik, sebelum surah Al-Balad kita baca surah Al-Fatihah sampai amin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kucing. Surah Al-Balad ayat yang ke-15. Perhatikan di ikhfa huruf zal. Ikhfa huruf zal. Ikhfa ini ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Selain daripada huruf idgham, ya, nun, mim, waw, lam, ra, huruf idgham. Kemudian huruf iqlab ba, huruf izhar halqi, huruf yang ada di halaq yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Nah,
Nah, selebihnya adalah huruf ikhfa. Ya, jadi di bab nun sukun terbagi menjadi dua sebenarnya, idgham sama ikhfa, idgham sama idhar. Idgham sama idhar. Secara prakteknya dibagi menjadi dua, idgham sama idhar. Satunya memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, yang satunya menjelaskan huruf mim, huruf nun atau tanwin. Apapun bentuknya maka bagian daripada idgham. Ikhfa juga idgham. Kemudian iqlab juga idgham. Apalagi idgham bi gunnah, bila gunnah, semuanya idgham. Kemudian ikhfa idgham, iqlab idgham. Selebihnya adalah ikhfa, idhar. Maaf, idhar, selebihnya idhar, menjelaskan. Nah, di sini kita kebetulan bertemu dengan huruf dzal. Dzal makrojnya di mana? Ujung lidah bertemu Dzal dengan makrojnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, ujung gigi seri bagian atas. Wadza wadzal wasa lil ulya min tarafayhima. Kalau dibuka di halaman 13 di Muqaddimah Jazariyah. Wasafiru mustaqim min wa min fawqi thanaya sufla. Wadza wadzal wasa. Wadza wadzal wasa lil ulya min tarafayhima. Min tarafayhima, huruf dal. Ya. Dan terdekat ke atas gigi seri bawah ini titik. Dan kalau syair itu tidak mesti terjemahnya atau baitnya bait syair itu terkadang tidak sesuai dengan tidak tematik, tidak sesuai dengan alinianya. Ya, tidak sesuai dengan alinianya. Maka di situ ada wadza wazal wasa, dan ada huruf dha dan huruf za dan huruf sa, 3 huruf itu dha zal sa lil ulya min tarafayhima. Nah, itu baru koma di bawah. Walaupun kalau kita setorkan sanadnya matanya tetap terputus. Min wa min fawqi thanai sufla wa dha wa za wa sa lil ulya min tarafayhima wa min batni syafah, begitu. Tapi terjemahannya tidak sesuai dengan cara berhentinya ketika membaca matan. Contoh wadza wadzal wasalil ulya, kan kayak berhenti tuh ya, min tarafaihi wa min batni syafah. Nah, berhenti juga tuh, tapi terjemahannya enggak berhenti sampai di situ. Nah, dha, adapun huruf dha dan sa lebih tinggi lagi, yakni di situ di bawahnya terjemahannya masih itu keluar dari persentuhan ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, itu dalilnya untuk makhraj huruf dzal. Jadi huruf dzal keluar dari mana? Ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi seri bagian atas. Dalilnya apa? Wadza wadzal wasalil ulya min tarafayhima. Udah sampai situ tok. Itu dalil Quran hadisnya ya. Nah, sekarang prakteknya adalah membuka mulut di huruf dzal, persiapan. Jadi ikhfa itu kalau dipersentasekan ada yang memakai istilah 20% menyentuh makhraj yatiman, ada yang tidak boleh menyentuh, ada juga yatiman, ada juga ada yang kalau pakai NG nggak ada yatiman, nggak ada, itu bacaan kurang tepat ya, salah ya, karena NG itu menyentuh makhraj ya, menyentuh makhraj itu idhar bukan ikhfa. Baik, huruf dzal kalau kami memilih menyentuhkan makhraj ketika ikhfa, huruf dzal nih mau ikhfa huruf dzal, jadi kami lebih memilih menyentuhkan makhraj
ya sekitar 10-20%. Yatiman za, dan itu pun tergantung Ikhwan. Jadi nggak mesti tidak semua huruf memang bisa disentuhkan ke makhrajnya ketika ikhfa. Ya, paham ikhfa ya? Ikhfa hakiki namanya kalau di bab nun sukun. Paham kan? Yang belakang bisa ngomong ikhfa tapi tidak ngerti, harus protes sama guru. Ustaz, itu ikhfa apa sih? Ya biar saya merasa anti paham tapi takutnya tidak ngerti. Ya. Paham ikhfa kan? Ikhfa itu nun sukun, ikhfa itu masuk ke bab nun sukun. Ya. Ada yang belum pernah belajar ini dasar ilmu tajwid. Kalau di depan itu pasti yang dimulai ada nun sukun, garis miring. Kan? Ini namanya nun sukun dan tanwin. Nun bab biasa kalau di buku namanya apa? Bab nun mati dan tanwin. Nun sukun. Sukun itu mati. Kemudian ada yang namanya bab mim sukun atau bab mim mati. Apa lagi? Enggak ada lagi. Bab idgham paling. Idgham itu enggak berkenaan dengan huruf, tapi berkenaan dengan tata cara baca. Yang bertemu kalau di idgham dia tidak punya huruf, cuma memang kalau idgham itu ada huruf khusus. Contoh mim sukun qaf ketemu kaf, ya disebutkan di situ di bab idgham. Tapi yang sering kan ini, ya yang sering ini. Nah di sini ada berapa hukum? 4, 1, 2, 3, 4. Intinya ketika antum menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, nggak akan keluar dari 4 hukum ini. Paham ya? Kalau antum bertemu nun mati huruf hijaiyah, nggak akan keluar dari 4 hukum ini. 1, izhar. Arab ya. Izhar namanya pakai halqi dia. Halqi. Nah, halqi. Izhar halqi. Kemudian idgham. Kemudian iqlab. Kemudian ikhfa. Gak akan keluar dari situ. Ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Dikasih ikhfa hakiki biar kita bisa membedakan mana ikhfa hakiki, mana ikhfa syafawi. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau di bab mim sukun yang ada syafawinya itu. Ya biasanya cara mudah hafalnya nanti. Mim mati bagi 3 namanya izhar juga sama. Izhar syafawi. Kemudian idgham dulu. Idgham mimi atau idgham mithlain. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Kenapa? Karena huruf mim keluar dari syafa, bibir. Nah, idgham mimi atau idgham mithlain. Tapi mithlain tidak diucapkan di sini. Ya. Jadi kalau kita sedang membahas mim sukun, mim ketemu mim, lebih tepatnya disebut idgham mimi. Karena idgham mimi itu adanya di sini. Ya, adanya di sini. Tapi terkadang kita pakai atau mithlain. Masya Allah. Mithlain. Idgham mithlain. Ya hurufnya sama, mim mati ketemu mim.
Nah, masing-masing ini antum harus hafal hurufnya. Kalau nggak bisa. Kuncinya hafal huruf. Nah, kita harap huruf halak. Hamzah ha ain ha ghain kha. Hamzah ha ain ha ghain kha. 6. Ini juga 6. Ya, yarmaduna. Hurufnya. Yarmaduna. Iqlab huruf ba. Ikhfa 15. Selain daripada yang di atas. Idhar syafawi hurufnya apa? Mim ketemu ba, ini ba saja kalau ini. Kalau ini mim. Selebihnya 29 dikurangi 2 27. 27 huruf. Isar sama Ifa Isar yang banyak. Masya Allah. 27 ini 4. Ini aku harus kuasai dua bab ini. Bab ini harus kuasai. Bab di bawahnya bab idgham isai. Kayak bab idgham di bawah ini. Setelah di bawah ini bab idgham, guna enggak apa namanya? Enggak penting. Maksudnya tidak ada kaidah yang harus kamu hafal di masalah ini. Guna mim bertasydid, nun bertasydid. Hanya panjang bacaan. Bukan pertemuan dua huruf kalau gunnah itu. Ya. Terus alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah enggak masalah. Dibaca bisa. Nah, antum harus hafal bab di bawahnya ini idgham ya. Idgham. Baik mutajalisai, mutamaribain, apalagi mutamatsilain atau mithlain. Baik, idgham, habis idgham baru mad tafkhim tartib enggak. Tafkhim tartib itu teori semua. Antum cukup menghafalkan huruf tafkhim, hafal huruf tartib. Jadi bukan pertemuan dua huruf maksud saya. Kalau yang pertemuan dua huruf yang kayak gini nih, nun sukun ketemu apa, mim sukun ketemu apa, ini idgham juga sama, hurufnya sama, ini apa, makhrajnya beda, sifatnya sama, makhrajnya sama, sifatnya berbeda, makhraj dan sifat sama. Itu. Jadi antara dua huruf kalau ini masih pertemuan dua huruf, pertemuan dua huruf, pertemuan dua huruf. Sama mad. Nah, kalau mad itu pembagiannya sangat banyak sekali. Ya, baik. Minimal modalnya belajar tajwid ini. Nah, antum harus kuasai itu. Cara menguasainya adalah menghafalkan huruf-hurufnya. Kalau enggak bisa. Baik. Nah, di ikhfa tidak semua huruf bisa nempel ke makhraj. Yatiman za. Kalau huruf fa, anfusahum, huruf shin, min syarri. Jadi intinya hasil suara kalau di ikhfa. Yang kedua ayat ke-16 masih di huruf zal. Au miskinan za, nanza. Oke. Perhatikan di situ ada huruf mad ya. Yatima, ada mad kan di situ tuh alif. Itu kalau uang loh, mad apa namanya? Yatima, mad iwad. Mad iwad. Itu mad iwad fungsinya menjaga tanwin. Alif di situ tuh. Menjaga tanwin. Ini di bahasa Arab. Ya, makanya dikasih alif itu untuk menjaga tanwin. Memang begitu. Ya, tulisan gundur itu kalau gini nah, ini pasti tanwin an. Tapi kalau begini, nah, ini apa harokatnya? Pasti kalau dilihatnya ditinjaunya dari sini. Ini ada alif lam apa enggak? Kalau ini pasti qalamun, pasti qalamu, pasti syai'an karena alif. Kalau dia ditulis begini, syai',
bisa syai'in, bisa syai'in. Ya, tapi yang jelas si alif ini menjaga tanwin. Nah, dia langsung didghamkan masuk ke situ. Ya, jangan terhiraukan oleh alif mad. Ketika di mad iwad, ketika wasal, mad iwad ketika wasal berubah menjadi hukumnya hukum yang lain. Yatiman au miskina za mad robah. Perhatikan syiddah pada huruf ta. Au miskinan za mad robah. 1, 2, 3. Au miskinan za matrobah. Maqrabah. Ikuti saya, huruf qaf yang atasnya. Maqrabah. Maqrobah. Huruf ta. Matrobah. Matrobah. Tahan dulu syiddah huruf ta. Ucapkan huruf ro. Tahan ta, ucapkan ro. Hamas biarkan. Matrobah. Matrobah. Hamas mengalir sendiri. Saya tidak sebut hamas ya. Apa ini? Sukunkan huruf ta, ucapkan huruf ro. Matrobah. Matrobah. Ya, sukunkan aja ta. Matrobah. Matrobah. Saya nggak mau itu bacanya matrobah. Matrobah. Ada unsur syiddah. Maqrabah. Maqrobah. Oke, yang maqrabah. Maqrobah. Bagus. Yatiman za maqrabah. Yatiman za maqrobah. Ikhfa dan mau buka. Kalau di qaf tutup memang. Yatiman za maqrabah. Buka mulut di huruf dal. 1, 2, 3. Yatiman za maqrobah. Au miskinan za matrabah. Au miskinan za matrobah. Oke. Yatiman za maqrabah. Za. 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 Azza. 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 Tipiskan lagi. Azza. Azza. Ringankan lagi huruf dal. Jangan berat suara al. Azza. Azza. Dikit lagi. Azza. Azza. Azzi. 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 Azzu. Azzu. Yang azzu. 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 Zamat. Zamat. Za maqrabah. Yatimah. Yatiman za maqrabah. Terus Au miskinan za matrobah. sebentar, saya minta waktu sebentar ya. Ini apa? Anak saya tidur, kecapean ya. Harus diizin telepon kalau nggak masuk. Lupa. Nah ya.